Membuat Allah tertawa. Dikisahkan, umat Nabi Musa sedang dilanda kemarau panjang selama 7 tahun lamanya. Akibatnya, tempat tinggal mereka menjadi gersang, air sungai dan sumur-sumur penduduk mengering. Begitu pula dengan tanaman dan hewan-hewan mereka banyak yang mati. Hal ini membuat kehidupan umat Nabi Musa menjadi sengsara. Sebagian dari mereka banyak yang mengeluh karena tak sanggup lagi menjalani kehidupan tanpa adanya air. Mendapati keresahan umatnya, kemudian Nabi Musa mengajak mereka untuk menjalankan sholat istisqa, berharap agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Sholat istisqa pun dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya. Beliau mengajak umatnya yang berjumlah 70.000 orang melakukan sholat istisqa di tengah padang pasir yang luas. Setelah selesai melakukannya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan doa mereka, sedangkan doa-doa mereka tertutupi hijab karena dosa-dosa mereka? Hati mereka amatlah buruk. Mereka merengek tanpa rasa yakin bahwa aku akan mengabulkan doa mereka. Mereka tak yakin bahwa akulah sang pengabul doa-doa, dan mereka merasa aman dari murkaku. Pergilah wahai Musa, pergilah dan temui salah satu hambaku yang bernama Bar al-Aswad. Mintalah supaya ia berdoa kepadaku untuk menurunkan hujan sampai aku menurunkannya." Ketika Nabi Musa bertanya tentang sosok orang yang dimaksud, ia tidak diberitahu ciri-ciri fisiknya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada orang-orang tentang sosok yang bernama Bar al-Aswad. Namun tak ada satupun yang mengenalnya. Hal ini membuat Nabi Musa semakin kesulitan untuk menemukan sosok orang yang dicarinya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berada di sebuah jalan, ia berpapasan dengan sosok lelaki berkulit hitam yang berpenampilan sederhana dan di dahinya tampak debu yang masih menempel. Itu menandakan bahwa orang itu rajin bersujud. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa bisa mengetahui bahwa orang tersebut adalah sosok orang yang dicarinya, dan kini ia sedang berada di hadapannya. Dengan segera Nabi Musa menghampiri dan memberi salam kepadanya. "Siapa nama kamu?" tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam. "Nama saya Bar al-Aswad," jawab orang tersebut. "Ternyata benar kamu orang yang saya cari selama ini. Aku diperintah Allah untuk menemuimu. Aku diperintah agar aku memintamu untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami," tutur Nabi Musa. Tanpa berpikir panjang, orang itu menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. "Wahai Allah Tuhanku, apakah kemarau panjang ini adalah perbuatanmu? Apakah kemarau panjang ini akibat ketidaksabaranmu? Apa yang membuat sumber-sumber air ini habis? Ataukah angin sudah tidak taat lagi kepadamu? Ataukah engkau sudah kehabisan sesuatu? Ataukah engkau murka kepada para pendosa? Bukankah engkau maha pengampun? Sebelum engkau menciptakan orang-orang yang bertaubat, salah, engkau menciptakan rahmat dan engkau memerintahkan untuk menyayangi. Ataukah engkau sedang menunjukkan kepada kami bahwa engkau tercegah dan tertolak? Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu, sehingga engkau mempercepat siksaan?" Ketika ia terus berdoa dengan kata-kata yang sedikit menekan, tiba-tiba hujan deras pun turun membasahi bumi. Dalam waktu setengah hari, Allah kembali menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan. Setelah Bar al-Aswad selesai berdoa, ia pun segera pulang ke rumahnya. Sementara Nabi Musa yang merasa heran dengan doa yang diucapkan, memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Belum sempat Nabi Musa bertanya, Bar al-Aswad langsung berkata kepadanya, "Bagaimana menurutmu?
ejekan dan cemoohanku saat aku bermunajat kepada Allah, sedangkan Ia membenarkan kalimatku. Bahkan Ia mengabulkan doaku dengan menurunkannya hujan ke bumi. Mendengar itu, seketika Nabi Musa marah besar, yang membuat dirinya hendak memukul Bar al-Aswad. Namun niat perbuatannya ini langsung dicegah oleh Allah. Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya Bar telah membuatku tertawa 3 kali dalam sehari." Itulah kisah Bar al-Aswad, seorang waliullah di zaman Nabi Musa yang telah membuat Allah tertawa. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dari kisah di atas kita belajar bahwa manusia yang sudah menjadi kekasih Allah memiliki kedudukan yang istimewa. Hal itulah yang membuat tingkah unik dan nyeleneh Bar al-Aswad tidak dimurkai oleh Allah. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja tersebut diyakini adalah Nabi Ilyasa. Di bawah kepemimpinannya ini, negerinya menjadi makmur dan sejahtera. Hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga rakyat pun merasa aman. Seiring berjalannya waktu, usia sang raja sudah semakin menua. Tapi sayangnya ia tak mempunyai keturunan untuk dijadikan penerusnya. Kemudian sang raja mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan untuk mencari penerus kerajaannya. Sang raja merasa dirinya sudah terlalu tua dan saatnya untuk mundur dari singgasana. Di hadapan seluruh rakyat, raja berkata bahwa ia akan mempersilahkan bagi siapapun yang mau menggantikan dirinya sebagai raja. Hanya saja sang raja mengajukan syarat, yakni sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan amarahnya. Apabila sanggup melakukannya, maka sang raja akan menyerahkan tahtanya. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut hanya bisa terdiam. Mereka sebenarnya bukan tidak bisa, tapi takut untuk mengemban tugas sebesar itu. Hingga akhirnya ada seorang pemuda mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya. Pemuda tersebut adalah Basar putra Ayub atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Zulkifli. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan dari si pemuda. Raja pun kemudian mengulang perkataannya di hadapan seluruh rakyat. "Wahai rakyatku, siapa saja di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga sanggup menahan amarah, akan saya serahkan kerajaan ini. Karena saya sudah sangat tua, namun semua rakyatnya tetap saja terdiam. Tidak ada yang berani mengangkat tangan untuk menyatakan kesanggupannya, kecuali hanya satu pemuda, yakni Nabi Zulkifli. Raja pun tidak menghiraukan Nabi Zulkifli, hingga ia mengulang perkataannya untuk yang ketiga kalinya. Lagi-lagi hanya pemuda tersebut yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dirinya sanggup menggantikan posisinya sebagai raja. Setelah 3 kali bertanya, maka sang raja merasa yakin bahwa hanya pemuda tersebut yang siap menggantikan posisinya. Singkat cerita, ketika sudah menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia bahkan memenuhi janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Ia juga senantiasa menahan amarahnya. Ia mementingkan hajat semua rakyatnya. Ia juga memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang sedang dalam kesusahan. Sehingga dalam beberapa tahun, negeri yang dipimpin Nabi Zulkifli bertambah makmur dan sejahtera. Ia pun kini menjadi raja yang dihormati dan dicintai rakyatnya. Pada suatu ketika, kerajaan Nabi Zulkifli akan berperang melawan pemberontak.
Nabi Zulkifli mengajak rakyatnya untuk turun berperang. Namun sayangnya, rakyat Nabi Zulkifli tidak mau bergabung karena merasa takut. Mereka mengajukan satu permintaan. Mereka mau berperang jika Nabi Zulkifli ikut berperang dan menjamin keselamatan mereka. Nabi Zulkifli pun menyanggupi permintaan mereka. Beliau lalu berdoa kepada Allah meminta keselamatan serta kemenangan. Setelah mendengar doa Nabi Zulkifli dan menjamin keselamatan mereka semua, barulah rakyatnya bersiap maju berperang. Akhirnya Nabi Zulkifli dan rakyatnya memperoleh kemenangan. Permintaan yang ditepati oleh Nabi Zulkifli membuat mereka semakin hormat kepada rajanya tersebut. Melihat ketaatan Nabi Zulkifli kepada Allah serta dicintai oleh rakyatnya membuat iblis ingin mengujinya. Iblis ingin membuat Nabi Zulkifli lalai dari tugasnya, juga lalai dari janjinya. Kemudian iblis menyamar menjadi kakek tua untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Ia mendatangi Nabi Zulkifli pada siang hari, di mana pada waktu tersebut merupakan waktu istirahatnya. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tetap menyambutnya dengan penuh kehangatan. Iblis yang menyamar menjadi kakek tua kemudian bercerita panjang lebar mengenai keluhan yang dialaminya yang membuat Nabi Zulkifli menahan tidur siangnya. Setelah selesai bercerita, Nabi Zulkifli menyarankan kepada kakek tersebut apabila ingin kembali mengadu keluh kesahnya agar datang pada sore hari saja. Kakek itu pun mengiyakannya. Namun pada sore hari hingga matahari terbenam, kakek tersebut tidak datang. Ia justru datang kembali pada keesokan harinya pada waktu siang, ketika waktunya bagi Nabi Zulkifli untuk istirahat. Melihat si kakek datang, Nabi Zulkifli pun bertanya, mengapa ia tidak datang pada sore hari saja? Namanya saja iblis yang menyamar. Ia menjawabnya dengan berbagai macam alasan. Yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah memancing amarah Nabi Zulkifli dengan mengganggu waktu istirahatnya. Akan tetapi Nabi Zulkifli tetap bersabar dan melayani kakek tersebut dengan ramah. Setelah waktu menjelang sore, tibalah waktunya si kakek pamit pulang. Nabi Zulkifli kembali menyarankan agar datangnya pada waktu sore saja. Akibat ulah kakek ini, Nabi Zulkifli sampai tidak tidur selama beberapa hari. Hingga pada keesokan harinya, Nabi Zulkifli memerintahkan beberapa pengawal untuk menjaga pintu masuk istana. Ia juga memberi pesan kepada mereka agar melarang siapapun datang di saat waktu istirahatnya. Hal ini dikarenakan kondisi beliau sudah sangat kelelahan dan ingin tidur sejenak. Tapi kakek itu datang kembali di saat waktunya Nabi Zulkifli istirahat. Tentu saja ia langsung dihadang penjaga dan tidak diperbolehkan masuk. Namun karena kakek tersebut adalah jelmaan iblis, ia dapat masuk ke dalam istana dan menemui Nabi Zulkifli. Hal ini dilakukan untuk kembali mengganggu waktu istirahatnya, agar Nabi Zulkifli terpancing dan menjadi emosi. Dengan demikian, Nabi Zulkifli telah melanggar sumpahnya saat diangkat menjadi raja. Sang kakek lalu segera menuju kamar Nabi Zulkifli. Melihat si kakek berada di dalam istananya, Nabi Zulkifli mengatakan supaya tidak mengganggunya sementara waktu, agar ia dapat beristirahat sejenak. Kemudian, Nabi Zulkifli tersadar bahwa istananya telah dijaga oleh penjaga dan pintunya pun telah dikunci. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk. Dari sanalah Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tidak menunjukkan amarahnya. Ia tetap tenang dan sabar. Karena penyamarannya terbongkar, iblis pun menunjukkan wujud aslinya. Sejak saat itu, iblis sudah tak bisa mengganggunya. Iblis pun kecewa karena usahanya telah gagal untuk membuat Nabi Zulkifli emosi.
Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka berdua menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Di sini pemandangannya indah-indah sekali, uji Abu Nawas. Benar, aku juga merasa betah di tempat ini, sahut sahabatnya. Ayo kita cari tempat wisata lain, pasti ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak berapa lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah, ucap sahabatnya. Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga, ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asyik-asyiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari? Tanya sang raja kepada pengawalnya. Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka, jawab salah satu pengawal. Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun? Bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung, titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele, Tuan menjatuhi kami hukuman mati, tanya Abu Nawas keberatan. Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku, balas sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Iya memang benar, saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja kemudian. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar? Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh sedikit waktu, tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama setahun. Ajari kudaku menyanyi, jika berhasil kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, sungguh mengagumkan, aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda bernyanyi. Abu Nawas menjawab, kamu benar, tentu tidak ada yang bisa. Mendengar itu seketika sahabatnya langsung tercengang.
Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi? Tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan? Sang raja umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangan, atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu? Jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali memergokinya tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu, Baginda Raja justru malah membelanya. Baginda Raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari, sahabat Baginda Raja tersebut diangkat menjadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil, dan ia juga sering berbuat korupsi. Kata salah satu warga, "Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat," sahut lainnya. "Dia itu sahabat raja. Kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru itu," kata para sahabatnya. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. "Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang berbicara untuk mewakili kalian," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak sempat membuat Baginda Raja kaget. "Ada apa Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali?" tanya Baginda Raja. "Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat dolim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin," kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Baginda Raja kaget mendengarnya. "Apa benar begitu?" tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. "Benar Paduka yang mulia," jawab mereka serempak. "Kalian jangan bohong ya. Setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana," ucap Baginda Raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. "Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda memindahkan gubernur kami ke tempat lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat," kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja, tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Melawan menteri zalim.
Diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. "Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran," ucap Abu Nawas geram. Maka berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah berbaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. "Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu," tekad Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hai anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja. Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak." Abu Nawas mencoba merayu. Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. "Betul juga kata tuan," jawabnya kemudian. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dulu dengan ibu hamba di rumah." Abu Nawas pun setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak berapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. "Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini," kata pemuda tampan tersebut. "Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembumu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang," ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada pemuda, "Hei pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri." Abu Nawas lantas menemui Tuan Menteri. "Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silakan Anda datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta," ujar Tuan Menteri. Tuan Menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. "Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri,"
ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi Tuan Menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga lembu yang kau jual kepada Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali," jawab si pemuda dengan wajah sedih. "Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan," kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, "Iya, saya bersedia, Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan?" tanya si pemuda tampan. "Begini anak muda, dengan ketampananmu kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu," jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya. "Adinda, dari mana asalmu?" goda Tuan Menteri. "Saya dari desa, Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini, dan saya tidak tahu arah jalan pulang," balas wanita itu pura-pura menangis. "Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang," rayu Tuan Menteri. "Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan," jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan, mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan," ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Kini di rumah hanya ada Tuan Menteri seorang diri. "Silakan masuk. Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali," bujuk Tuan Menteri. "Baiklah Tuan," kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk, "Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu," rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya," kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku, aku minta bayaran lembuku, ayo bayar," teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri.
Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu, barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. "Siapa yang melakukan semua ini, wahai suamiku?" tanya sang istri. "Pemuda si pemilik lembu, wahai istriku," jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah, Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan. Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. "Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu carilah cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri." Esok harinya, dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab kakek dukun tersebut. Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang terbaring kesakitan. "Lukanya sangat parah, Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya," kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, hamba lupa Tuan Menteri, ada kayu dan daun lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong, karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah sudah kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranku?" bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar," ucap Abu Nawas. "Tapi menteri itu kan sudah mati, Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan," balas si pemuda tampan. "Kamu tidak tahu, hai pemuda,
dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu. Jelas Abu Nawas. Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar, kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya. Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, akulah pemuda si pemilik lembu. Dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu. Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, akulah pemuda pemilik lembu. Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tak terurus. Pada saat itulah pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap, kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura, kini menjadi upacara sungguhan. Karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu? Bentak anak Tuan Menteri. Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya, jawab si pemuda. Kemudian dipanggillah Abu Nawas datang ke kuburan. Hei Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya, tanya anak Tuan Menteri. Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu? Dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar ayahmu diampuni Allah, jawab Abu Nawas. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan ayahnya. Barangkali memang demikianlah takdir ayahku, pikirnya dalam hati. Ia lalu berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang, karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat.